Halo teman-teman semua, setelah di video sebelumnya teman-teman telah mempelajari praktek sederhana atau pendahuluan bahasa C. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan topik yang lebih detail. Baik, jadi ini merupakan skrip kita di video sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke praktek berikutnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai variabel. Jadi apabila Anda ingin membuat sebuah variabel, kita sebutkan variabelnya namanya uang. Oke. Nah, uang ini merupakan variabel. Variabel ini merupakan tempat atau memori, tempat penyimpanan data. Data apa? Di sini integer atau bilangan bulat. Jadi, data bilangan bulat itu Anda simpan dalam sebuah variabel dinamakan uang. Nah, yang langkah satu baris ini, penulisannya int uang ini merupakan sebuah deklarasi. Artinya Anda mendeklarasikan sebuah variabel uang. Nah, lalu kemudian Anda ingin misalnya uang tersebut bernilai 1000. Oke, ini disebut dengan definition. Yaitu Anda mendefinisikan nilai uang tersebut. Oke, harap dipahami ya. Jadi di baris pertama ini Anda menciptakan atau mendeklarasikan sebuah variabel, mendirikan sebuah variabel, deklarasi ya. Sementara definition itu artinya Anda memberikan atau mendefinisikan nilai dari variabel tersebut. Tentunya 1000 ini adalah bilangan bulat sesuai dengan jenisnya yaitu integer. Oke, jadi harap dibedakan pengertian dari deklarasi maupun definisi. Nah, di video-video sebelumnya tentunya Anda sudah melihat bahwa pada satu instruksi kita dapat memberikan deklarasi maupun definisi. Misalnya di sini saya bisa menuliskan seperti ini, artinya sama dengan dua baris ini. Jadi kita tidak perlu lagi membuat definisinya. Di sini sudah oke. Jadi di baris ini int uang sama dengan 1000, artinya kita sudah mendeklarasikan sekaligus mendefinisikan variabel tersebut. Oke, jadi mudah-mudahan Anda dapat memahami pengertian deklarasi dan definisi. Lalu bagaimanakah ketentuan penulisan sebuah variabel? Oke, jadi yang pertama, Anda tidak bisa menggunakan spasi. Jadi kalau kita jalankan ini tentunya tidak ada error ya. Tapi kalau kita sebutkan uang saya, Anda tidak bisa menuliskan seperti ini. Akan ada error ketika Anda mendeklarasikan variabel seperti ini. Sebagai pengganti Anda dapat menggunakan garis bawah. Tidak akan ada error. Oke. Lalu yang kedua, Anda tidak bisa mengawali dengan angka. Jadi kalau di sini Anda menuliskan angka 5 seperti ini akan terjadi error ketika Anda mendeklarasikan variabel seperti ini. Namun misalnya Anda mengganti huruf ini dengan angka atau penulisan angkanya di tengah ataupun di belakang, itu tidak akan masalah. Nah, lalu yang ketiga, Anda tidak bisa menggunakan karakter atau huruf aksen yang ada simbol di atasnya, misalnya seperti ini. Nah, ini Anda tidak bisa gunakan ketika Anda
mendeklarasikan ini akan terjadi error. Nah, lalu selain itu juga karakter-karakter spesial seperti tanda pagar atau tanda, dan Anda tidak bisa menggunakan ini. Oke, selebihnya Anda bebas. Misalnya Anda menggunakan huruf besar atau di sini huruf besar, itu tidak masalah. Namun yang perlu Anda ingat, variabel ini adalah case sensitive. Jadi misalnya begini, kalau saya membuat dua buah variabel, misalnya ini 50, lalu kita masukkan nilai ini ke dalam tampilan. Nah, yang Anda ingat bahwa ini adalah case sensitive, artinya Anda bebas menuliskan huruf besar, namun itu berpengaruh. Huruf besar dengan huruf kecil tersebut beda. Jadi kalau kita ketikkan di sini U-nya huruf kecil, maka yang keluar U yang huruf kecil, yaitu nilainya 50. Kalau kita ketikkan dia huruf yang besar, nah ini akan menjadi 1000. Lalu teman-teman mungkin ada yang bertanya, apakah variabel ini hanya bisa menyimpan nilai integer atau bilangan bulat? Apakah bisa menyimpan jenis data lain? Jawabannya bisa. Misalnya Anda ingin menyimpan sebuah karakter atau huruf. Di sini variabelnya kita sebut sebagai char. Jadi char uang. Jadi apabila Anda ingin desimal, Anda bisa mengetikkan float. Oke, jadi misalnya Anda mengetikkan char di sini untuk variabel uang, namun Anda mengetikkan angka, maka akan terjadi error. Ya, kalau saya analogikan, misalnya ada kantung di kemeja, itu kantung sebelah depan itu biasanya kan menyimpan pulpen. Nah, celana panjang biasanya kantung di belakang itu menyimpan dompet. Jadi masing-masing kantung itu sudah ada benda yang disimpan. Jadi kalau misalnya Anda menyimpan pulpen Anda di celana belakang, kantong celana belakang, maka Anda juga akan dianggap error oleh orang-orang yang melihatnya. Oke? Jadi mudah-mudahan dapat dipahami. Lalu kita akan merubah nilai dari variabel dalam for loop. Jadi ini adalah script for loop kita dari video sebelumnya. Nah, teman-teman pasti sudah paham kalau loop yang pertama itu adalah dari pernyataan yang ada di dalam kurung kurawal ini. Dan untuk di looping kedua adalah yang di dalam kurung kurawal ini. Jadi kalau kita di sini 3 saja ya, supaya lebih gampang. Uang saya sebanyak ini. Lalu di sini kita akan merubahnya dengan printf tabungan saya sebanyak Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan perubahan nilai dari variabel uang sama dengan uang ditambah 1000. Nah, ini artinya apa? Jadi di dalam looping yang pertama sebanyak 3 kali, nilai variabel yang pertama itu adalah 1000. Lalu di perulangan kedua, nilai uang tersebut adalah uang ditambah 1000. Artinya nilai sebelumnya ditambah 1000. Artinya jadi 2000. Dan setelah di looping yang ketiga, uang tersebut menjadi uang tambah 1000 lagi. Artinya uang yang terakhir itu adalah 2000 ditambah 1000, 3000. Nah, ini berada di dalam kurung kurawal looping pertama. Berarti tidak berpengaruh terhadap looping yang kedua.
Namun yang diambil looping kedua ini adalah nilai terakhir dari looping pertama tersebut. Oke, nah kita jalankan. Di sini kita jalankan lagi. Oke, jadi di sini dilihat pada print yang pertama, perulangan pertama itu yang digunakan adalah nilai awalnya, yaitu 1000. Oke, di sini muncul 1000. Lalu setelah looping pertama itu nilai uang berubah menjadi 2000. Nah, nilai 2000 itu digunakan pada print yang kedua, pada looping kedua. Jadi sehingga muncul nilai 2000. Nah, setelah itu ke bawah nilai 2000 tadi ditambah 1000 menjadi 3000. Nah, pada perulangan ketiga sehingga uang saya sebanyak 3000. Nah, setelah 3000, nilai variabel uang tersebut kembali ditambah 1000, namun tidak di print. Sehingga nilai akhir dari for loop yang pertama ini adalah 4000. Nah, nilai 4000 tersebutlah yang digunakan oleh for loop yang kedua. Oke, sehingga pada for loop yang kedua ini tidak ada perubahan nilai variabel, sehingga dia tetap menggunakan nilai 4000 di ketiga perulangannya. Sekarang kita akan memindahkan nilai variabel uang ini ke bawah. Nah, jadi di sini Anda perlu melihat bahwa penambahan nilai variabel ini tidak ada pada looping ini ataupun pada for loop ini. Dia berada di antara, sehingga perubahan ini tidak mengalami perulangan. Oh, ini dihapus ya. Oke, sehingga nanti nilai 1000 ini akan diulang 3 kali, lalu uang akan berubah menjadi 2000 dan nilai 2000 itu akan diulang 2 kali. Oke, karena dia tidak berada di dalam kurung kurawal for loop yang pertama. Kita jalankan saja. Nah, teman-teman bisa melihat pada for loop yang pertama nilainya tetap 1000, tidak ada penambahan nilai variabel karena nilai penambahan ini ada di luar kurung kurawal. Nah, karena sudah berubah menjadi 2000, nilai tersebut akan digunakan pada for loop kedua, namun nilainya tidak mengalami penambahan karena tidak berada di dalam kurung kurawal. Lalu bagaimana kalau kita hapus ini dan kita tambahkan dia di sini? Nah, mungkin teman-teman sudah paham kalau pada for loop pertama nilainya mungkin akan sama seperti ini, 1000. Namun pada for loop yang kedua nilainya akan tambah-tambah 1000. Sehingga kalau kita jalankan, oke, dia akan tetap 1000 di loop yang pertama, dan kedua akan 1000 lalu bertambah lagi 2000 lalu bertambah lagi 3000. Dan jangan lupa nilai terakhir adalah 4000. Sehingga kalau kita akan muncul pernyataan keempat kalau tabungan saya 4000. Oke, itu nilai terakhir setelah for loop yang kedua. Baik, jadi sekarang kita akan memulai praktek baru, yaitu membaca input user dengan scanf. Nah, jadi di sini nilai variabelnya sudah Anda definisikan sebagai 1000. Nah, ini bisa kita hapus. Cukup deklarasi saja, deklarasi variabel. Namun untuk nilainya nanti kita akan membaca input dari user. Oke, jadi kita bisa membuat seperti ini. Nah, kita menggunakan perintah scanf. Oke. Dimana kita akan meminta masukan dari user. Nah, di sini
setelah persen D, kita perlu memasukkan nilainya dengan uang, namun perlu diberi awalan tanda dan. Oke, kita akan coba run. Maaf, di sini belum. Oke. Berapakah uang Anda? Nah, kita bisa tuliskan 1000. Lalu kita enter. Nah, dia akan mengeluarkan input yang seperti tadi. Nah, bedanya tadi kita sudah mendefinisikan nilai variabelnya adalah 1000. Di sini kita hanya mendeklarasikan. Lalu bagaimana kalau kita ubah nilainya? Misalnya kita ubah menjadi 999. Kita enter. Nah, nilainya juga menyesuaikan dengan nilai yang kita input. Kita juga dapat membuat seperti ini. Jadi pertama kita buat variabel baru integer, yaitu tabungan. Nah, ini ada dua deklarasi variabel tidak didefinisikan, jadi penulisannya kita bisa dapat menuliskan seperti ini juga. Jadi nilainya artinya sama ya, seperti ini. Oke. Lalu kita akan menuliskan perintah yang tadi, berapakah uang Anda. Lalu di bawahnya kita akan menuliskan mungkin misalnya berapakah tabungan Anda. Oke. Lalu kita akan meminta input berupa nilai tabungan tersebut. Jangan lupa simbol dan. Jadi kalau kita jalankan, berapakah uang Anda? Misalnya kita berikan 1000, lalu kita ini berikan 999. Oh, di sini masih menggunakan uang ya. Kita gunakan sini tabungan. Sini tabungan. Di sini juga akan kita tambahkan. Kita misalkan tambah 1000 ya. Oke, lalu kita jalankan. Lalu kita akan menggunakan angka yang sama. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nilai variabelnya itu disesuaikan dengan apa yang kita masukkan di input tadi. Jadi uang kita masukkan 1000, maka tambah 1000. Demikian juga tabungan kita masukkan 9.999, sehingga tambah 1000 menjadi 10.999 dan 11.999. Oke, mudah-mudahan ini dapat dipahami. Kita juga dapat menginput jumlah perulangannya pada loop. Jadi di sini kita akan menuliskan berapa banyak perulangan. Lalu kita akan memasukkan di sini kita masukkan dulu variabel baru, yaitu ulang. Oke. Oke, jadi di sini kita bisa ketikkan ulang juga. Nah, jadi jumlah perulangannya bisa kita input ketika kita jalankan programnya. Berapakah uang Anda? 1000. Berapa tabungan Anda? 500. Berapa banyak perulangan? Misalnya 10 kali. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada 10 kali perulangan.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita coba run yang baru. Uang Anda 1000, berapa uang tabungan Anda? 5000, misalnya 2 kali aja. Oke, jadi for loop pertama 2 kali, for loop kedua juga 2 kali. Baik, sebagai penutup, ini adalah tugas untuk Anda. Jadi Anda perlu membuat program seperti ini. Pertama akan ditanyakan, halo apa kabar, boleh saya mengetahui jumlah saldo tabungan Anda? Kita tuliskan 1 juta. Oke, setiap tahun berapa banyak Anda bisa menabung? Kita misalkan 100.000. Oke, Anda ingin mengetahui jumlah tabungan Anda untuk berapa tahun? Kita sebutkan 5 tahun saja. Nah, jadi setiap tahun itu ada pertambahan 100.000. Oke, di mana tahun pertama nilai awalnya itu 1 juta. Lalu kita coba jalankan lagi dengan 1 juta, lalu 100.000 juga. Nah, lalu kita ingin mengetahui sebanyak 20 tahun. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Pada tahun 1 Anda 1 juta, 1.100.000, demikian sampai pada tahun ke-20 uang Anda akan menjadi 2.900.000. Oke, untuk mengerjakan tugas ini Anda harus mengerjakan persis seperti ini. Jadi silahkan membuat skrip yang sesuai dengan output yang saya tampilkan seperti ini. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di topik berikutnya. Terima kasih.